Baik, saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-6. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 hingga ayat yang ke-44. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat segala banyak orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga menyambut mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas sudut hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang belas kasihan Tuhan. Bagaimanakah orang bisa mengalami belas kasihan Tuhan? Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ayat firman Tuhan ini yang kita baca, ya tentu dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-murid yang berjumlah 12 itu untuk pergi memberitakan Injil dan juga diberi kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan dan seterusnya. Kemudian juga dilatar belakangi oleh satu peristiwa bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh karena peristiwa Herodias.
Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di ayat firman Tuhan yang kita baca ini, siapa mereka yang mengikuti Yesus dan bagaimana latar belakang mereka? Ya, secara politik kita melihat bahwa bangsa Israel sebenarnya dalam kondisi yang memprihatinkan sekali, yaitu mereka dalam kondisi terjajah oleh bangsa Romawi dan mereka sedang mengharapkan pembebasan. Tentu kemiskinan, keuangan dan seterusnya, ekonomi dan seterusnya hancur-hancuran pada waktu itu. Inilah sedikit latar belakang daripada peristiwa yang terjadi di Markus pasal yang ke-6 ini, di mana terjadi Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan bagaimana rasul-rasul itu kembali kepada Yesus setelah melaksanakan tugas pelayanan mereka. Tetapi kita lihat ketika mereka kembali, mereka sudah menemukan sebuah pelayanan yang banyak, pelayanan yang padat sekali, sampai dikatakan sampai makan pun mereka tidak sempat karena begitu banyaknya orang yang datang dan pergi. Mungkin ada yang datang lalu melihat Yesus, lalu melihat segala peristiwa yang terjadi dalam mukjizat, mendengar pengajaran Yesus, dan mungkin mereka sudah capek, mereka sudah lapar, dan mereka akhirnya kembali lagi. Tapi diganti lagi oleh orang lain yang datang lagi, kelompok-kelompok lain yang datang lagi. Sehingga ini terjadi silih berganti di daerah itu. Dan Yesus terus melayani mereka dan melayani mereka. Bahkan karena begitu mendesaknya sampai makan pun mereka tidak sempat. Dan ini Yesus melihat dan merasakan ini semua, sehingga dia akhirnya mengambil keputusan supaya mereka pergi ke satu tempat dan di sana mereka bisa beristirahat dan mungkin bisa mereka makan untuk mengisi kekuatan daripada fisik mereka yang mungkin sudah capek, lelah, letih, lesu, lapar dan seterusnya. Makanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri memperhatikan kondisi fisik dari kehidupan manusia. Dia sendiri juga menyadari fisik dari dirinya sendiri dan juga murid-muridnya. Makanya kita sebagai orang percaya, kita juga perlu memperhatikan kesehatan kita, fisik kita dan seterusnya. Tapi bukan ini yang kita pelajari hari ini. Tapi yang lebih mau kita pelajari adalah bagaimana mengalami belas kasihan Tuhan. Bagaimana mengalami belas kasihan Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, cerita berlanjut bagaimana Yesus akhirnya bersama dengan murid-murid mereka naik dalam perahu, lalu mereka bertolak dan meninggalkan orang banyak ini. Mungkin orang banyak ini tidak tahu awalnya mereka mau pergi kemana, tetapi mungkin arah perahu ini setelah bertolak dan memberikan arah kemana Yesus akan pergi bersama dengan murid-murid. Atau mungkin ada terceplos dari murid-murid waktu mereka berdiskusi mereka mau pergi kemana. Lalu mungkin didengar oleh beberapa orang
banyak yang ada. Sehingga berita ini menyebar dalam waktu singkat bahwa Yesus mau pergi ke sebuah tempat yang sunyi atau tempat yang lain. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ketika mereka tahu Yesus mau pergi kemana, orang banyak ini akhirnya mengikuti Yesus. Mungkin tidak ada perahu lagi di situ. Lalu mereka mencari jalan darat untuk mengejar Yesus. Kemana Yesus pergi? Mereka melalui jalan darat untuk pergi. Nah, sehingga ketika Yesus tiba di tempat yang sunyi itu, bukannya sunyi, tetapi tetap ramai. Karena orang banyak itu sudah tiba terlebih dahulu di tempat yang dituju oleh Yesus itu. Waktu Yesus turun dari perahu, Yesus melihat mereka, dan akhirnya terjadilah belas kasihan. Belas kasihan Yesus kepada orang banyak ini yang mengikuti Yesus. Karena Yesus berkata mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Mereka adalah orang-orang yang terlantar, orang-orang yang perlu dipimpin, dituntun, diajar. Dan akhirnya Yesus mengajar mereka kembali. Banyak hal yang Yesus ajarkan kepada mereka karena mereka memerlukan pengajaran daripada Tuhan. Yesus menaruh belas kasihan bagi mereka. Yesus tidak marah. Mungkin kalau kita bisa marah, sudah ya. Oh, saya ini sudah capek. Saya ini sudah lapar. Saya mau makan sekarang. Saya mau istirahat sekarang. Kalian pergilah. Tunggu saya tidak capek. Tunggu saya habis makan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus langsung mengajar mereka dengan banyak hal kepada mereka. Mungkin sambil menahan lapar. Karena semua sudah pada lapar. Kondisi fisik. Ya. Dikatakan oleh Alkitab sampai hampir petang. Artinya hampir malam. Yesus mengajar mereka. Baru kemudian akhirnya terjadilah mujizat di mana Yesus memberi makan kepada mereka 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau kita pelajari di sini adalah bagaimana kita bisa mengalami belas kasihan Tuhan. Mengapa orang banyak ini mengalami belas kasihan Tuhan? Apa yang melatar belakangi Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka? Apa yang melatar belakangi Yesus membuktikan belas kasihan dengan pengajaran kepada mereka dan juga memberikan makan kepada mereka? Bahkan Yesus berkata kepada murid-murid, kamu yang harus memberi makan kepada mereka. Ada kata harus di sini. Kamu yang harus. Yesus mengambil tanggung jawab ini. Padahal yang suruh mereka datang bukan Yesus. Bahkan murid-murid sendiri berkata, suruh mereka pergi, suruh mereka beli di kampung-kampung di mana. Tapi Yesus berkata, kamulah yang harus memberi makan kepada mereka.
Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang melatar belakangi, yang mendorong, yang membuat sehingga belas kasihan Tuhan jatuh atas mereka. Yang pertama adalah mereka tetap mengikuti Tuhan. Mereka tetap mengikuti Tuhan. Dengan bahasa rohaninya, mereka setia mengikuti Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita lihat Yesus sendiri sepertinya menolak mereka. Yesus sepertinya menghindar dari mereka, pergi dari mereka. Tetapi kita lihat mereka tetap mengikuti Yesus. Mereka setia mengikuti Yesus. Walaupun mereka mungkin sepertinya ditolak oleh Yesus, dihindari oleh Yesus waktu itu, tapi mereka tetap mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang mengikuti Tuhan itu banyak tantangan. Kadang-kadang kita seperti ditolak oleh Yesus. Sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Sepertinya doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan itu tidak berkenan kepada kita. Kadang-kadang perasaan ini bisa muncul di dalam hidup kita dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kalau Yesus ada, mengapa peristiwa ini terjadi kepada saya? Kalau Yesus menyertai saya, mengapa peristiwa ini terjadi pada saya? Peristiwa yang tragis ini, peristiwa yang tidak mengenakan ini. Jangan-jangan Yesus sudah jauh, Yesus sudah menolak saya, menghindar dari saya, dan tidak lagi mau menyertai hidup saya. Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi seharusnya orang yang mengalami belas kasihan Tuhan adalah orang yang tetap mengikuti Tuhan. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, biar angin menderu, ombak memukul dia, tak pernah lepaskan tanganku. Iman ini harus tetap kepada kita. Walaupun badai, ombak, apapun juga yang menghantam hidup kita, tapi kita tetap harus mengikuti Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dalam hidup kita. Mungkin banyak godaan. Ada godaan perempuan, ada godaan laki-laki, ada godaan keuangan, ada godaan jabatan, ada godaan ketenaran, nama, ada godaan kenikmatan. Apakah kita tetap ikut Tuhan dan kita mengalahkan semua godaan-godaan itu dalam kehidupan kita? Jangan gara-gara keuangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara seorang perempuan kita tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara seorang laki-laki kita tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara nama, ketenaran kita tinggalkan Tuhan.
Jangan gara-gara jabatan kita tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, penderitaan, godaan, kita tetap ikut Tuhan. Amin. Beri semangat dulu. Inilah yang menyebabkan orang banyak ini mengalami belas kasihan Tuhan. Mungkin mereka ketika Yesus pergi, bisa saja mereka, Yesus saja sudah pergi, ya nggak usah diikuti lagi, pulang ke rumah saja. Untuk apa capek-capek lagi ngikut Tuhan? Dulu tidak segampang sekarang. Kalau sekarang orang mau pergi kemana, kita tinggal nyusul pakai sepeda motor, pakai mobil, pakai pesawat, gampang kan? Tapi dulu jalan kaki mereka ini. Bayangin kalau jalan kaki loh. Enak jalan kaki. Nah, coba jalan kaki ke, nggak usah jauh-jauh, sampai ke rumahnya Angel saja. Mau? Johnny mau jalan kaki. Nah, bagaimana susahnya coba jalan kaki sampai ke rumah Angel. Nah, itu Charles mau kali. Mau Charles jalan kaki sampai ke rumah Angel. Itu baru 13 kilo tuh. Itu kaki kita sudah lecet-lecet tuh, gitu kan? Capek, tidak nyaman, tidak enak. Tapi mereka tetap mencari, tetap mengikuti Tuhan. Amin. Nah, inilah orang-orang yang akan mengalami belas kasihan Tuhan. Yesus juga pernah memberikan perumpamaan bagaimana seorang ibu, seorang janda yang datang kepada hakim, ditolak mentah-mentah, tapi dia terus-menerus datang kepada hakim siang dan malam. Dia datang terus-menerus. Ya, akhirnya hakim menjawab semua tuntutan dia dan membela dia. Ya. Apakah kita tetap ikut Tuhan apapun yang kita alami? Inilah yang pertama. Yang kedua, apa syarat? Apa yang membuat orang banyak ini, bahkan bersama dengan para rasul ini atau murid-murid Kristus ini, mengalami yang namanya belas kasihan Tuhan dan mujizat Tuhan? Tidak lain adalah yang kedua, siap membagikan berkat. Siap membagikan berkat. Peristiwa ini terjadi bagaimana? Apakah ketika Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, atau ketika ucapan syukur Tuhan Yesus menghadap ke langit, tiba-tiba ikan itu berubah jadi banyak, atau roti itu yang 5 biji itu tiba-tiba jadi banyak, atau gimana? Langsung jadi banyak atau gimana? Turun dari langit itu. Memang ada film yang mengaktualisasikannya seperti itu, film Tuhan Yesus ya. Tapi ada
ada yang menafsirkan ini bukan seperti itu. Kalau seperti itu, nanti akan jadi rebutan. Nanti jadi kacau itu perkumpulan. Tetapi yang terjadi adalah ketika roti dan ikan itu selesai didoakan, lalu Yesus memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-murid. Beri. Kemungkinan waktu Yesus pecahkan, itu tiba-tiba jadi banyak lagi. Jadi roti itu tidak habis. Kalau dibagi, kita tahu 5 roti atau ikan dibagi 12, itu kan dikit kan. Ada kemungkinan barang ini dikopek, lalu ada lagi, dikopek ada lagi. Jadi dia tuh misalnya gini, dia panjang segini, diambil sepotong gini, jadi panjang segitu lagi. Nanti jadi panjang seperti itu lagi. Nah, itu ada penafsirannya yang menjelaskan seperti itu. Dan kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi dia berubah menjadi banyak. Itu waktu dibagikan. Ketika dibagikan ada lagi. Ketika dibagikan ada lagi. Ketika dibagikan ada lagi. Ya. Jadi kita melihat murid-murid disuruh, kamulah yang harus memberi makan kepada mereka. Kamulah yang harus membagikan bagi mereka. Dan ketika dibagikan, bertambah lagi. Ketika dibagikan, bertambah lagi. Dan kita tahu ini jumlah 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan. Biasanya perempuan atau laki-laki yang lebih banyak? Nah, di sini laki-laki atau perempuan yang lebih banyak? Perempuan. Biasanya perempuan yang lebih suka masalah-masalah rohani ya. Nah, bisa saja perempuan lebih banyak. Kalau perempuan lebih banyak atau samalah, berarti ini 10.000 nih orang. Kemungkinan ada juga yang bawa anak lagi. Karena kita tahu bagian lain disebut bahwa 5 roti dan 2 ikan itu dari anak-anak. Berarti jumlah orang ini bukan hanya 5.000, bisa 10.000, bisa 12.000, bahkan bisa 15.000 orang. Nah, sekarang dalam jumlah yang besar begini, Tuhan Yesus masih suruh mereka duduk sekelompok-sekelompok, ada yang 100, ada yang 50, itu mau berapa kelompok? Kemudian kalau dibagikan, hanya mengandalkan 12 murid itu, berapa lama pembagian itu? Ya, berapa lama pembagian itu? Nah, ini juga menjadi renungan. Ya. Dan kemungkinan besar ada seperti saling membagi. Jadi murid-murid bagi kepada kelompok ini dan kelompok ini lagi bagi di antara kelompok mereka. Bisa saja itu terjadi seperti itu. Misalnya saya bagi ke Jason, Jason bagi ke Alim, Alim bagi ke Lulu, gitu. Tapi waktu bagi, barang ini bertambah terus. Saya bagi ke Jason, saya sendiri tidak hilang, tambah lagi ke saya. Lalu Jason bagi ke Alim, Jason juga tak hilang, tambah lagi. Lalu Alim bagi ke Lulu, Alim juga tak hilang, ada lagi, gitu. Nah, disitulah terjadi pelipat gandaan.
kelipat gandaan. Amin. Berapa kali lipat kita lihat di sini? 5 roti, 2 ikan. Dimakan oleh 10.000 orang atau 12.000 orang. Berapa kali lipat? 1.000 kali lipat. 2.000. Kalau seandainya satu orang makan 1 roti, berarti 2.000 kali lipat. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Roti itu berubah, yang satu berubah jadi 2.000. Jadi 1 biji berubah menjadi 2.000. Berubah dia. Berkali-kali lipat dia. Ikan pun berkali-kali lipat. Luar biasa ya. Terjadi mujizat Tuhan. Dari 5 roti bisa mengenyangkan puluhan ribu orang yang makan pada waktu itu. Konsepnya apa di sini? Bagi, membagi. Orang yang siap membagi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamulah yang akan membagikan. Kamulah yang akan memberi mereka makan. Jadi sebenarnya membagi di sini dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Jadi sebelumnya Yesus sudah berkata, kamu yang harus bagi. Kamu yang harus bagi. Jadi motivasinya diangkat terlebih dahulu. Imamnya diangkat terlebih dahulu. Jadi membagi itu bukan terpaksa. Membagi itu dimulai dari hati terlebih dahulu. Kemudian kita melihat bagaimana proses pembagian. Pertama, dibagikan pada Tuhan terlebih dahulu. Ya kan? 5 roti, 2 ikan dikasih pada siapa? Tuhan. Bagikan pada Tuhan dulu. Setelah itu Tuhan berkati. Lalu Tuhan bagikan lagi kepada murid-murid. 12 murid. Dibagi. Lalu setelah itu murid-murid baru bagi lagi kepada kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok bagi juga. Saling membagi di situ terjadi. Ya. Lalu akhirnya terjadilah mereka semua makan dengan kenyang. Ya, makan dengan kenyang. Nah, orang yang mengalami belas kasihan Tuhan adalah orang yang siap membagi. Bagi kepada siapa? Bagi kepada Tuhan. Kita ingat Yesus mengatakan dalam sebuah perumpamaan, bukan perumpamaan, hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika dia melihat seorang janda yang mempersembahkan uangnya, seluruh hidupnya dipersembahkan ke dalam persembahan. Dan itu menggerakkan hati Yesus. Bagaimana kita menggerakkan belas kasihan itu? Beri pada Tuhan. Amin. Kedua, Yesus akan memberi pada kita. Setelah kita memberi, diberi oleh Tuhan. Jangan tahan, tapi beri kepada sesama kita. Amin. Beri kepada sesama kita.
Jadi tidak ada istilah orang Kristen itu pelit. Kan, ya kan? Oh, tiap kumpul makan bakso nggak pernah dia bayar, ya kan? Dibayarin suka, membayarin nggak suka gitu kan? Nah, setiap kali ada ngumpul buat ini rujakan, dia hanya bawa tangan kaki saja, lenggang kangkong, nggak mau bagi. Di sini membagi berkat. Tapi ada juga orang yang suka bagi, tapi bukan mau membagi berkat, bagi penderitaan. Ya, di sini bagi berkat, bukan bagi penderitaan, bukan bagi kesulitan. Ya, nah, banyak orang kan, oh, saya sudah susah. Nah, biarin dia rasakan susah juga. Oh. Ya kan? Udah tahu jalan ini nggak bagus. Nah, tapi kita diam-diam aja. Nah, biar dia lewat deh. Nanti dia jatuh. Nah, saya kan udah tahu itu jalan memang. Saya sudah alami. Enggak enak. Iya kan? Nah, tapi biarkan kamu juga rasakan. Gitu. Nggak enak juga gitu. Jadi sama-sama rasa nggak enak gitu. Nah, bukan membagi seperti itu ya. Tapi kita membagi berkat. Amin. Membagi berkat, bukan membagi kesusahan ya. Kadang-kadang kan banyak orang tuh dia nggak mau susah sendiri. Kalau bisa semua orang ikut susah. Tapi kalau bahagia, kebahagiaan, keuntungan, oke, orang lain jangan deh, biar saya makan sendiri. Tapi kalau yang susah, ayo kita sama-sama susah. Jangan saya sendiri yang susah. Gitu. Ya. Bukan seperti itu dalam hidup orang Kristen. Orang Kristen membagi berkat. Amin. Bukan membagi sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Saya sudah buruk, biar semua orang buruk. Saya narkoba, biar semua orang juga ikut narkoba. Saya masuk penjara, biar semua orang masuk penjara. Begitu biasanya kan. Saya sudah susah, biar semua orang susah. Ya. Lihat orang senang, tidak suka. Ya, maunya semua ikut dia susah, gitu kan? Kok saya susah ya? Kok dia senang ya? Kok saya gagal ya? Dia berhasil ya? Pokoknya semua harus gagal sama dengan dia. Nah, ini namanya membagi susahan. Tapi kita di sini membagi berkat. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saudara-saudara, ada dua hal supaya kita mendapat belas kasihan Tuhan, yaitu kita tetap ikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan kita senantiasa mau membagi berkat di tengah-tengah dunia ini kepada sesama kita dan mengembalikan berkat Tuhan, maka Tuhan akan menaruh belas kasihan dalam hidup. Bapa Surgawi, kami bersyukur kiranya firman-Mu ini menguatkan kami. Engkau sanggup melipat gandakan 5 roti 2 ikan menjadi beribu-ribu kali lipat. Kami juga sadar bahwa Tuhan bisa melipat gandakan berkat-berkat di dalam diri kami.
kami yang kecil, kami yang tidak berdaya, kami yang tidak punya apa-apa, Tuhan sanggup lipat gandakan menjadi sesuatu yang indah, yang hebat, yang luar biasa bagi dunia ini. Asal kami tetap setia pada Tuhan. Asal kami punya hati yang mau membagikan berkat bagi dunia ini juga dan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.